Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, idza jalasta litarsi fala tudayyiq ahadan min ikhwanika. Wafsah lahu fil makani hatta yatamakkana minal julus. Fa inna mudayaqatal ikhwani fi majalisihim tuhirus sudura wa tuwallidul ahqada wa tusirus syurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu azim. Wahai anakku, bila engkau duduk, janganlah engkau persempit tempat bagi temanmu. Lapangkanlah tempat sehingga temanmu dapat duduk dengan leluasa. Sesungguhnya menyempitkan tempat duduk atau tidak memberi kesempatan untuk duduk pada orang lain itu termasuk perbuatan yang mengesalkan dan menyakitkan hati, sehingga membuat tidak enak di hati serta memunculkan banyak keburukan. Di dalam Al-Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, bila dikatakan padamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika kita duduk, janganlah mempersempit tempat duduk teman kita. Berikan teman itu tempat duduk yang nyaman seperti posisi kita yang duduk dengan nyaman. Jadi supaya teman itu leluasa. Ketika kita menyempitkan tempat duduk kepada teman atau orang lain, itu adalah perbuatan yang mengesalkan, tidak mengenakkan, menyakitkan hati. Apalagi mungkin temannya agak takut pada kita. Nah, itu merasa tidak nyaman dan sangat tidak suka. Mungkin tidak berani melahirkan, mengatakan tidak suka bagaimana. Nah, makanya kita harus tahu diri, berikan tempat pada orang lain atau teman kita yang nyaman. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 9, hai orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Orang beriman, kita sebagai orang Islam yang beriman, itu dianjurkan untuk berlapang, maksudnya memberi tempat duduk bagi orang lain yang datang ke majelis. Maka dengan kita melapangkan, Allah pun juga akan melapangkan kita, memudahkan urusan kita. Apabila dikatakan untuk berdiri, maka harus berdiri. Dengan seperti itu, kita artinya mengikuti aturan. Dengan kita mengikuti aturan, berarti kita termasuk makhluk Allah yang bisa ditata dan menjadi tertata dengan baik. Makanya Allah akan meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu. Manakala dalam menuntut ilmu itu, dalam prosesnya itu dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Itu Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Tapi kalau dalam belajar saja tidak mau memberi kesempatan kemudahan orang lain, bahkan memberikan tidak nyaman pada lingkungannya, itu pun Allah pun tidak suka dalam hal itu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, yang kita kerjakan apa, Allah itu Maha tahu. Itu ya. Ya bunayya, idza askalat mas'alatun ala ahadi ikhwanika
fi darsihi wa talaba minal ustadi idhahaha lahu fastami lima yaquluhu ustadzuka fil jawabi la'allaka tastafidu minal i'adati fa'idatan lam takun ta'rifuha wa iyyaka summa iyyaka an tatakallama bi kalimatin tadullu ala ihtiqarihi wa ayyadhhara ala wajhika ma yusidul istighfafa bi afkari. Wahai anakku, bila seorang temanmu mendapat kesulitan dalam belajar dan bertanya pada gurumu, dengarkanlah baik-baik jawaban gurumu tersebut. Mungkin dengan demikian engkau akan mendapat faedah yang sebelumnya tidak kau ketahui. Hindarilah olehmu kata-kata yang menyinggung dan menghina temanmu atau menunjukkan wajah sinis karena kurang berkenan atas pertanyaan temanmu itu. Sebagai seorang murid ya, dalam belajar tentunya akan menghadapi masalah kesulitan. Nah, manakala ada teman yang bertanya pada guru, itu sikap apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara berlaku yang baik, dengarkan baik-baik apa arahan, penjelasan dari guru. Mungkin dengan itu kalian akan mendapatkan faedah atau manfaat yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Nah, dari pertanyaan teman itu kita menjadi tahu, oh ternyata seperti ini, oh seperti itu. Nah, itu dan kita mendengarkan keterangan dari guru. Ya, saat teman bertanya, dengarkan, perhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Biasanya guru itu akan menjelaskan yang mungkin memang hal itu kurang dipahami dari kalian semuanya. Makanya perlu kita mendengarkan untuk lebih paham agar mendapatkan faedah yang lebih banyak. Hindari kata-kata yang menyinggung, menghina teman. Mungkin pertanyaan itu kalian sudah bisa jawabannya. Ya, tidak apa-apa, karena dalam belajar itu bertanya itu boleh. Tidak semuanya dalam satu kelas itu terus paham semuanya, tidak mungkin. Makanya kalau ada teman yang tanya, dengarkan. Mungkin dia yang lainnya paham, tapi dalam hal itu tadi kurang begitu fokus. Ya. Akhirnya kurang paham, ditanyakan lagi. Makanya itu dengarkan. Meskipun kalian bisa, nanti bisa juga Allah itu akan memberikan pemahaman yang lebih pada kamu yang sudah paham. Jangan mengejek temannya, ngono wae takok. Nah, itu jangan. Ya, mungkin dia memang benar-benar belum paham, belum mengerti. Makanya dengan kita saling menghormati, ya, menghargai teman yang bertanya atau mengeluarkan pendapat, itulah yang terbaik dalam kegiatan belajar. Dimanapun belajar kalian, mengaji, itu pun cara seperti itu adalah cara yang terbaik. Insyaallah itu ya. Mari kita akhiri ngaji kali dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.